Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan kitab Taisir dalam bidang an-nahwu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita ulas. Pada bab pertama kita sudah masuk pengertian ilmu nahwu dan kawannya yaitu sharaf. Kemudian di bab kedua kita bahas ya pokok pembahasan atau ruang pembahasan pada ilmu nahwu yaitu kalam. Di bab ketiga kita sudah mengenal macam-macam huruf, ada huruf mabani dan juga ada huruf ma'ani. Dan di bab 4 kita masuk komponen yang kedua atau macam-macam yang kedua dari sebuah kata atau kalimat yaitu isim. Apa pengertiannya dan ciri-cirinya atau tandanya. Alhamdulillah sudah kita buat juga videonya latihan mengenal tanda-tanda isim. Sekarang ya di bab keempat, bab kelima kita masih membahas seputar isim. Ya, pembagian isim ditinjau dari berbagai sisi. Langsung saja kita masuk bab kelima, al-mudzakkaru wal muannas. Muzakkar dan muannas. Apa itu muzakkar dan muannas? Ya, perhatikan pembahasan berikut ini. Pengertian, alhamdulillah, setelah mengetahui arti isim atau definisi isim dan begitu juga tanda-tandanya, sekarang kita akan membahas pengelompokan isim yang ditinjau dari beberapa sisi. Jadi isim nanti akan ada istilah-istilah di dalam nahwu. Tinjauannya apa? Dari berbagai sisi. Yang pertama, isim ditinjau dari jenisnya. Isim ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua macam, yaitu muzakkar, al-muzakkar. Ya, mungkin kalau kita analogikan dengan manusia, jenisnya ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Di dalam bahasa, di dalam kata pun ya terbagi dua macam, ditinjau dari jenisnya. Yang pertama adalah muzakkar. Muzakkar adalah isim. Perhatikan muzakkar itu isim, bukan huruf, ya, bukan juga apa? Fi'il. Karena pembahasan kita sekarang lagi pembahasan isim. Muzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki baik pada manusia, hewan ataupun benda. Contohnya Zaidun. Maka kita katakan dia adalah isim. Tandanya apa? Ada tanwin di sini. Nah, tapi ditinjau dari jenisnya, dia adalah masuk apa? Muzakkar. Artinya menunjukkan laki-laki. Jamalun, unta, dia adalah isim, tandanya dengan tanwin. Tapi dari jenisnya dia adalah muzakkar. Babun, pintu. Ya, kata tersebut ditinjau dari jenisnya, laki-laki atau perempuan, muzakkar atau muannas. Ya, dia adalah muzakkar. Nanti akan kita bahas juga bagaimana membedakan antara muzakkar dengan muannas. Jadi itu muzakkar menunjukkan laki-laki baik manusia, hewan ataupun benda. Kemudian jenis yang kedua adalah al-muannas. Al-muannas. Muannas adalah isim, sekali lagi isim, yang menunjukkan perempuan, baik pada manusia, hewan ataupun benda. Contohnya Fatimatu, artinya Fatimah. Namanya Fatimah pasti menunjukkan apa? Perempuan. Dajjajatun, ayam betina, dia isim. Dajjajah isim, ya, dia ditinjau dari jenisnya adalah muannas. Nafizatun, jendela, dia isim, ada tandanya di sini tanwin. Ya, ditinjau dari jenisnya muzakkar atau muannas, dia adalah muannas. Itu secara ringkas isim ditinjau dari jenisnya, ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Ya, secara gampangnya muzakkar diartikan bisa laki-laki, muannas adalah apa? Perempuan. Ya.
Barakallahu fik. Sekarang kita bahas apa perbedaan atau bagaimana mengenal isim ini muzakkar, isim ini muannas. Maka kita bahas selanjutnya cara menentukan muzakkar dan muannas. Ini yang pertama. Untuk menentukan sebuah isim adalah muzakkar, bisa lihat tabel di bawah ini. Caranya lihat lafadznya, lihat katanya. Tandanya apa? Tidak ada ta marbutah. Ta marbutah ini yang biasanya seperti ini penulisannya di belakang. Biasanya ditandai ya penulisannya seperti ini, titik 2 di belakang. Ini namanya ta marbutah. Kalau tidak ada ta marbutahnya di belakangnya maka dia adalah muzakkar. Contohnya masjidun. Di sini nggak ada taknya. Ya, dibuang. Maka dia adalah muzakkar. Qalamun, pulpen, nggak ada ta marbutahnya, dia muzakkar. Saghirun, kecil, dia muzakkar. Tufahun, nggak ada ta marbutahnya, muzakkar. Apel artinya. Ilmun, ilmu, nggak ada ta marbutahnya, maka dia muzakkar. Hisanun, kuda, dia muzakkar juga karena tidak ada apanya, ta marbutahnya di belakang. Itu cara yang pertama. Sekarang ada cara yang kedua. Lihat maknanya. Apa maksudnya? Dia adalah laki-laki hakiki. Ya, seorang laki-laki. Betul. Laki-laki hakiki. Laki-laki tulen. Contohnya muslimun. Artinya seorang muslim. Ketika dibilang muslim, laki-laki yang beragama Islam. Kalau muslimatun, perempuan yang beragama Islam. Makanya dia dihukumi dengan apa? Muzakkar karena dia seorang laki-laki yang hakiki. Hamzatu. Walaupun di sini ada ta marbutahnya. Ya, padahal kalau ada ta marbutahnya dia adalah muannas. Tapi karena Hamzah adalah laki-laki, maka walaupun ada ta marbutahnya dia tetap dihukumi apa? Muzakkar karena dia adalah laki-laki hakiki. Dikun, ayam jago. Ya ayam jago ya jantan, muzakkar, maka dia masuk dalam kategori apa? Muzakkar. Itu cara menentukan sebuah isim adalah muzakkar. Lihat lafadznya, tidak ada ta marbutah. Lihat maknanya, dia adalah laki-laki hakiki atau laki-laki, atau di binatang, di hewan namanya jantan. Selanjutnya, untuk menentukan sebuah isim itu adalah muannas, bisa lihat tabel berikut. Pertama, lihat lafadznya. Ada ta marbutah. Contohnya sayyaratun. Nah, ada sininya sayyaratun ta marbutah. Artinya mobil. Maka dia dihukumi dengan muannas. Madrasatun, ada ta marbutunya, artinya sekolah. Dia dihukumi dengan muannas. Saghiratun, kecil, ada ta marbutunya, dia muannas. Kalimatun, ada ta marbutahnya, dia artinya kata, dia muannas. Jumlatun, kalimat, dia dihukumi dengan apa? Muannas. Namlatun, ada ta marbutahnya, artinya semut, dia semuanya dihukumi apa? Muannas. Taunya dari mana muannas? Ada ta marbutahnya di belakangnya. Yang pertama. Yang kedua, diakhiri alif mamdudah. Alif mamdudah, perhatikan contohnya seperti ini, namanya alif mamdudah yang setelahnya adalah hamzah. Ini disebut alif mamdudah. Contohnya as-sama'u, langit, dihukumi dengan muannas. Sauda'u, ini alif mamdudahnya. Maka dia dihukumi sebagai apa? Sebagai muannas. Apa alasannya? Diakhiri oleh alif mamdudah. Itu cara yang pertama, lihat lafadznya. Cara yang kedua, lihat maknanya. Yaitu pertama, perempuan hakiki. Muslimatun, seorang perempuan beragama Islam. Muslimatun, dia perempuan hakiki, maka dia muannas. Zainabu, perhatikan tidak ada ta marbutahnya di sini. Tidak ada. Tapi yang namanya Zainab pasti perempuan, maka dia dihukumi dengan apa? Dengan muannas. Contohnya banyak, Hindun. Ya, contohnya adalah contoh yang lain, Hindun. Hindun itu nama untuk perempuan. Walaupun tidak ada ta marbutahnya di belakang, dia adalah perempuan hakiki, maka dihukumi dengan apa? Muannas.
Itu cara yang pertama di sini tandanya. Yang kedua adalah anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan maka dihukumi sebagai muannas. Contohnya yadun, ada dua, kanan dan kiri, maka dihukumi dengan muannas. Ainun, mata, ya berpasangan dihukumi sebagai muannas. Rijlun, anggota tubuh berpasangan dihukumi dengan muannas. Udhunun, telinga berpasangan dia pun dihukumi sebagai apa? Muannas. Barakallahu fik. Yaitu penjelasan tentang definisi muannas mudzakkar, kemudian cara menentukan kapan isim dikatakan mudzakkar laki-laki dan kapan isim dikatakan muannas sebagai apa? Perempuan. Catatan, pembagian isim menjadi dua jenis, perhatikan ditinjau dari jenisnya. Ada mudzakkar, ada muannas. Kelak pada prakteknya akan sangat berpengaruh pada bentuk kalimat. Nanti akan berpengaruh antara laki-laki dan perempuan. Misalnya jika pelakunya mudzakkar, pelaku di sini sebagai misalkan subjek, ya, dia adalah mudzakkar, maka fi'il kata kerja predikat pun harus menyesuaikan dengan domir yang mudzakkar. Contohnya, zahaba Zaidun ilal madrasah. Zaidun di sini mudzakkar. Taunya dari mana? Karena dia laki-laki hakiki. Maka fi'ilnya yang menggunakan domir mudzakkar itu domir huwa. Nah, ini pembahasannya di ilmu sharaf. Alhamdulillah di kitab tafsir telah dibahas ya di bab 4. Ya, perhatikan dan simak di sana di bab ke-4. Ketika pelakunya Fatimah tuh, nah, ada tamar butohnya dan dia adalah muannas, maka bentuk fi'ilnya berubah mengikuti domir muannas. Domir muannas adalah apa? Hiya. Nah, jadi satu ilmu dengan yang lainnya saling berhubungan. Maka dibaca zahabat, ada taknya di sini. Ada taknya. Zahabat di sini apa? Zahaba di sini zahabat. Barakallahu fik, semoga bisa dipahami cara penggunaannya nanti antara mudzakkar dengan muannas. Allah yaftah alaina wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu untuk kita semua dan untuk kalian yang menyaksikan video ini. Barakallahu fikum. Itu pembahasannya, teorinya kita flashback ke belakang, definisinya, kemudian cara menentukannya, kemudian muannas mudzakkar sangat pengaruh terhadap apa? Bentuk kalimatnya kelak. Di sini maka perhatikan ada latihan 1 seperti biasa ya, ada soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian latihan 2, tentukanlah tanda isim dan jenisnya pada kalimat di bawah ini. Tentukan tandanya. Nah, ini sebagaimana yang ada di pelajaran bab 4. Ya, dan jenisnya. Ini sekarang yang kita pelajari. Misalkan kata al-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Perhatikan qari'ah. Apa tanda isimnya? Tanda isimnya adalah alif lam. Jenisnya mudzakkar atau muannas? Karena ada ta marbutahnya di sini, maka dia kita hukumi sebagai muannas. Kita cek di sini. Ya, begitu seterusnya pada contoh-contoh ayat di bawahnya. Barakallahu fik. Kemudian ada tugas, tulislah contoh isim, kemudian tentukan termasuk mudzakkar atau muannas, ya, beserta tandanya. Ya, di sini bebas kalian masukkan kata apa saja. Misalkan di sini kita masukkan kata sayyaratun. Mudzakkar atau muannas? Jawabannya adalah muannas. Tandanya apa yang menentukan dia muannas? Diakhiri dengan ta marbutah. Ya. Sedangkan di sini kita tulis babun, artinya pintu. Mudzakkar atau muannas? Dia mudzakkar, kita cek di sini. Apa tandanya dia muannas? Ya, karena akhirnya tidak ada ta marbutah di akhirnya. Tulis seperti itu tandanya. Barakallahu fikum. Kemudian seperti biasa ada galeri istilah, mudzakkar apa, muannas juga apa. Dan kita tutup dengan kata mutiara yang Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allumi. Berkata Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ilmu itu diraih dengan cara belajar.
bukan duduk manis, ya santai-santai, tapi ilmu itu diraih dengan belajar, ya di majelis-majelis di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ya di pondok-pondok, di ma'had. Barakallahu fikum, bukan sekedar santai-santai di rumah. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat, bisa dipahami. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.